Shalom buat anak ibu semuanya. Ketemu lagi dengan ibu hari ini pada tanggal 28 September 2020. Kita belajar tema 3, subtema 1 PB2. Mata pelajaran PKN masih mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Lalu SBDP mengenai karya seni rupa teknik tempel. Itu pembelajaran kita. Nah, di video pembelajaran ibu akan menjelaskan dalam bentuk wacana mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Lalu SBDP karya seni teknik tempel itu ada terbagi berapa, tapi memfokuskan satu dari jenis karya seni tempel terlebih dahulu, dan bagaimana cara membuat atau melakukan karya seni teknik tempel nanti akan berhubungan dengan tulisan. Jangan lupa diawali dengan doa, dan ibu harap kamu sudah sarapan dan mandi, tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Lestari hutanku, bagian kewajibanku. Adit membaca sebuah berita yang menceritakan tentang lubang lapisan ozon yang makin lebar. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti banyak orang akan terkena penyakit kulit, pohon-pohon akan mati. Jika sudah seperti itu, kita tidak akan menikmati keindahan hutan lagi. Betapa mengerikan jika hal itu terjadi. Sampai saat ini, sudah banyak bencana disebabkan kerusakan hutan. Tanah longsor di Sumatera Barat, di Jawa Barat, atau juga di Sumatera Utara. Banjir juga terjadi di mana-mana. Kera, gajah, harimau, beruang, dan binatang hutan lainnya sampai ke permukiman warga karena hutan tempat tinggal mereka terbakar. Air pun tercemar, cadangan makanan berkurang. Adit merasa prihatin dengan semua keadaan itu. Bagaimana upayaku untuk dapat menyelamatkan hutan? Melestarikan hutan adalah bagian dari kewajibanku, kata Adit dalam hati. Kelestarian hutan perlu dijaga agar persediaan air di musim kemarau cukup. Hutan dan pepohonan mampu memenuhi kebutuhan manusia untuk mencegah ancaman perubahan iklim. Hutan juga mampu menurunkan suhu udara di perkotaan yang sudah kian memanas dan tercemar. Melestarikan hutan sama dengan melestarikan kehidupan. Mari kita mulai dari diri kita. Kita tanami halaman rumah kita dengan berbagai tanaman. Jadikan lingkungan rumah kita asri, indah, dan nyaman. Halaman rumahku adalah hutan kecilku yang perlu dirawat dan dijaga sepanjang waktu. Hutan kecilku harus kurawat dengan baik agar hutanku tetap lestari. Aku juga harus selalu memberinya pupuk agar tumbuh subur. Hutan kecilku asri, hijau, dan indah dipandang mata. Oh, aku bahagia bisa merawat hutanku. Jika aku penat, aku bisa duduk di sini untuk menyegarkan kepenatanku. Tumbuhan di rumahku jadi sangat bermanfaat untukku, keluargaku, dan lingkungan sekitarku. Aku bangga memiliki hutan kecil ini. Di hutan kecilku terdapat berbagai tanaman seperti tanaman hias, tanaman obat-obatan, tanaman buah-buahan. Dengan adanya tanaman tersebut, lingkungan rumahku jadi segar, sejuk, dan nyaman. Nah, anak-anak ibu, itulah wacana mengenai Adit tentang hak dan kewajiban di lingkungan. Nah, itu mengenai tempat tinggal hewan yang dirusak oleh manusia. Hak dan kewajiban sudah diambil oleh manusia. Hak si hewan dan kewajiban si hewan yang mengambilnya itu adalah manusia. Ibu harap kamu dapat memahami wacana tersebut mengenai hak dan kewajiban. Karya seni tempel. Nah, karya seni tempel ini terbagi 4. Yang pertama kolase, yang kedua montase, yang ketiga aplikasi, yang keempat mozaik. Untuk pertama sekali, ibu akan menjelaskan mengenai kolase. Nah, kolase ini karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan komposisi artistik.
terbuat dari berbagai bahan seperti kertas, kaca, logam, kepingan batu, marmer, keramik, kayu, dan lain-lain. Nah, maksudnya di sini, Nak, mengenai karya seni tempel kolase, terlebih dahulu kita siapkan dulu sebuah gambar. Nah, sebuah gambar yang belum memiliki warna atau bisa dibilang sketsanya. Itu dia. Sketsanya dulu terlebih dahulu kita siapkan. Misalnya kamu mau sketsa gambar apa ya? Kupu-kupu. Nah, kamu siapkan dulu. Lalu untuk memperindah gambarmu itu, siapkan bahan-bahan yang mengenai kolase seperti kertas, kaca, logam, kepingan batu, marmer, keramik, kayu, dan lain-lain. Nah, kamu persiapkan ukurannya buat kecil-kecil yang sesuai keinginanmu. Nah, lalu setelah itu siapkan perekat atau lem, tempelkanlah bahan-bahan kolasemu. Terserah mau yang mana dari sekian yang ibu berikan tadi yang menurut kamu itu membuat kupu-kupu itu menjadi indah, sketsa kupu-kupu itu menjadi indah, menjadi gambar yang indah. Lalu kamu tempelkan dengan rapi. Itulah yang dikatakan kolase. Nah, seni kolase ini berbeda dengan seni lukis, pahat, atau cetak, di mana karya seni yang dihasilkan tidak lagi memperlihatkan bentuk asal material yang dipakai. Itulah dia kolase. Selanjutnya ibu akan menjelaskan unsur kolase. Yang pertama, titik dan bintik. Nah, titik merupakan unit unsur rupa yang terkecil yang tidak memiliki ukuran panjang dan lebar. Sedangkan bintik itu adalah titik yang sedikit lebih besar. Nah, unsur titik pada kolase ini, Nak, dapat digunakan dari butir-butir pasir laut. Kalau dia bintik, dapat digunakan dengan lada atau biji-bijian yang berukuran kecil seperti kacang hijau, jagung. Itu dia ya. Yang kedua, garis. Nah, garis ini perpanjangan dari titik yang mempunyai ukuran panjang namun relatif tidak mempunyai lebar. Nah, dilihat dari jenisnya, garis ini dapat dibedakan, Nak. Yang pertama garis lurus, yang kedua garis lengkung, yang ketiga garis putus-putus, dan yang terakhir garis spiral. Nah, untuk garis pada kolase ini bisa digunakan dari potongan-potongan kawat, lidi, batang, korek, benang, dan sebagainya. Yang ketiga, bidang. Bidang ini unsur rupa yang menjadi akibat pertemuan garis. Bidang ini terbagi lagi jenisnya, yaitu bidang horizontal, bidang vertikal, bidang melintang. Nah, untuk mengaplikasikan pada kolase dapat berubah bidang datar 2D, 2 3G, dan bidang volume, yaitu 3G. Yang keempat, warna. Warna ini unsur penting dalam unsur penting dan salah satu wujud keindahan yang bisa diserap oleh indera penglihatan, atau maksudnya di sini bisa dilihat dari indera penglihatan kita. Nah, dalam kolase ini dapat terbagi lagi jenis warna, yaitu warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Nah, ibu akan memberikan bahan-bahan apa saja yang bisa digunakan untuk membuat kolase. Nah, itu bisa serutan kayu, kaca, batu, logam, keramik, batok kelapa, biji-bijian, dedaunan, kulit-kulitan, kertas bekas. Nah, itulah bahan yang bisa digunakan untuk membuat kolase. Nah, selanjutnya ibu akan menunjukkan video bagaimana membuat kolase, dan ini nanti bisa
sebagai dukungan kamu praktik membuat kolase ya. Selamat menyaksikan. Kamu baru saja menyaksikan video pembelajaran yang Ibu berikan. Tugas kamu itu di halaman 7. Di halaman 7 mengenai wacana setiap hari Beni, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Itu wacananya ditulis. Lalu ada soal di halaman 7 dan 8. Di halaman 7 ada 2 soal. Nomor 1, apa yang dilakukan adik Beni. Nomor 2, apa yang dilakukan Beni. Dan nomor 3 sampai 7 itu di halaman 8. Nomor 3 sampai 7 ada di halaman 8. Manakah yang menurutmu? Nomor 4, ketika adik Beni. Nomor 5, ketika adik Beni makan malam. Nomor 6, ketika adik Beni membuang makanannya. Nomor 7, ketika Beni menghabiskan makanannya. Itu pada tugas mata pelajaran PKN. Lalu SBDP itu di halaman 15. Kamu praktik karya seni tempel kolase. Itu di halaman 15. Buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Itu ada langkah-langkahnya, ada bahan-bahannya, dan bagaimana cara membuatnya. Dan di video penjelasan juga ada Ibu berikan bagaimana melakukan teknik kolase. Untuk kamu praktek karya seni kolase tidak perlu divideokan, tidak perlu kamu mengirim video, hanya hasilnya saja Ibu minta kamu bawa pada hari Sabtu. Hasilnya, hasil karya seni kolase kamu bawa pada hari Sabtu ya. Itu yang Ibu minta. Itu saja, gak usah mengirim video tidak usah mengirim video praktek kamu membuat kolase gitu ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat. Jangan lupa diakhiri dengan doa.